Makan bergizi gratis jadi sorotan dunia. Gedung Putih pelajari program Indonesia. Inovasi perawatan kulit untuk kesehatan. Jejak sejarah dan religi sang penjaga Cirebon. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Sedap sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restulandari. Ya, kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis atau MBG kini menarik perhatian dunia internasional. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan program MBG telah menjadi investasi jangka panjang pemerintah yang memberi dampak besar bagi gizi masyarakat sekaligus penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah setelah swasembada energi dan swasembada pangan. Menurut Prabowo, program ini dirancang untuk membalikan aliran uang agar lebih banyak berputar di daerah dan memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak. Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Prabowo menyebut program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam waktu 1 tahun lebih. Jumlah tersebut ditargetkan terus meningkat hingga 82 juta penerima manfaat dalam waktu dekat, dengan total produksi makanan mencapai 17 miliar porsi. Prabowo menilai program MBG berhasil meski sempat diragukan banyak pihak. Menurutnya, angka kejadian keracunan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah makanan yang telah didistribusikan, sehingga secara statistik program ini dinyatakan sukses dengan tingkat keberhasilan mencapai hampir 100%. Saya baru 1 hari yang lalu, para ahli pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita ini. Sedang mempelajari MBG kita sendiri. 3 bulan, 4 bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rockefeller Institute datang ke saya dan dia mengatakan makan bergizi gratis itu adalah investasi yang terbaik. Program makan bergizi gratis kini menarik perhatian internasional. Prabowo mengungkapkan para pakar dari Gedung Putih dan Rockefeller Institute turut mempelajari program MBG sebagai investasi jangka panjang yang efektif. Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini juga menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja serta menjadi role model penyaluran makanan bergizi di tingkat global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, masih dari Presiden Prabowo Subianto pemirsa, kali ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, serta menolak keterlibatan dalam fakta militer manapun. Dalam taklimat Presiden pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Prabowo menekankan pentingnya membangun persahabatan internasional tanpa mengabaikan kemandirian dan kekuatan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok serta menolak keterlibatan dalam fakta militer manapun. Komitmen ini disebut sebagai bagian dari amanat untuk meneruskan warisan para pendiri bangsa dengan tetap menjaga kemandirian nasional di tengah dinamika global. Dalam taklimat Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus membangun persahabatan internasional seluas-luasnya. Menurutnya, hubungan baik dengan banyak negara merupakan pilihan strategis karena konflik sekecil apapun dapat membawa dampak besar bagi kepentingan nasional.
sebagai tanda peresmian pembukaan. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa sikap non-blok memiliki konsekuensi berat. Indonesia tidak dapat bergantung pada bantuan pihak lain jika menghadapi ancaman. Oleh karena itu, bangsa ini dituntut untuk mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, sebagaimana ajaran para pendiri bangsa dalam membangun kemandirian dan ketahanan nasional. Karena itu, saya jalankan sebagai mandataris meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Prabowo juga menyoroti realitas hubungan internasional yang tidak selalu berjalan sesuai idealisme. Dalam kondisi dunia saat ini, kekuatan masih menjadi faktor penentu, di mana negara yang kuat cenderung menentukan arah, sementara negara yang lemah beresiko mengalami tekanan. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya memperkuat daya saing dan kapasitas nasional di tengah persaingan global. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jiwa nasionalisme petugas Damkar Kota Cirebon, Jawa Barat tak perlu diragukan lagi. Pasalnya saat berlangsung evakuasi bangunan ambruk, 2 personil Ksatria Biru sigap mengamankan foto Presiden Prabowo Subianto di tengah reruntuhan. Videonya pun viral dan mengundang reaksi positif dari warganet. Bahkan petugas yang masih berstatus PPPK paruh waktu itu dijadwalkan untuk dihubungi oleh perwakilan negara. Akhirnya. Pak Bowo. Sang penyelamat kita. Nana Jasana. Pak selamat Pak Prabowo. Apa ininya Pak Gibran selamat nggak coba dilihat dari runtuhan. Aksi petugas Damkar Kota Cirebon, Jawa Barat yang satu ini patut diacungi 10 jempol. Pasalnya, saat dirinya bertugas di sebuah bangunan ambruk mengamankan foto Presiden Prabowo Subianto di tengah reruntuhan bangunan. Jiwa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia tak perlu diragukan lagi. Lantaran saat melihat foto orang nomor 1 di Indonesia berada di tengah-tengah reruntuhan bangunan ambruk. Personil yang masih berstatus PPPK pada waktu ini bergegas mengamankan foto Prabowo ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Bahkan setelah menyerahkan kepada pimpinannya saat bertugas, terlihat dirinya memberikan sebuah penghormatan sebelum kembali bertugas. Tanpa sengaja aksinya itu direkam oleh rekannya dan diunggah ke media sosial. Videonya pun viral dan menuai komentar positif dari komunitas warganet. Sementara itu, tak ada yang menyangka sosok yang kini menjadi perbincangan hangat di sebuah kalangan ini dijadwalkan untuk dihubungi secara langsung oleh perwakilan negara pada hari Senin. BPBD juga oke. Bersihkan dari genteng-genteng itu, genteng udah jatuh. Dan saya inisiatif untuk ngambil foto Prabowo dan nggak sengaja didokumentasikan sama teman saya yang ini. Nah, ngambil inisiatif itu tuh berarti kenapa sampai terdorong untuk ambil foto Pak Presiden? Ya, Pak Prabowo kan itu sebagai lambang negara kita, Pak. Oke. Jadi, ya, juga pemimpin tertinggi juga dari. Jadi diamankan gitu ya. Kita tanggung jawab setiap warga negara juga, Pak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyatakan akan bersikap tegas terhadap berbagai serangan yang dinilai sebagai fitnah kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menilai serangan terhadap Jokowi sudah berulang kali muncul dan tidak didukung fakta. Isu-isu lama seperti tuduhan ijazah palsu hingga korupsi kembali dimunculkan meski telah berulang kali diklarifikasi.
Menurut Andi, Jokowi yang telah memimpin Indonesia selama 2 periode pantas mendapat perlakuan adil dan penghormatan sebagai seorang negarawan. Oleh karena itu, PSI menyatakan siap berdiri di garda terdepan untuk melawan fitnah dan serangan tanpa dasar. Fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi sekali lagi, kami seluruh kader PSI, pengurus PSI akan all out membela Pak Jokowi dari seluruh fitnah yang ditujukan kepada mantan Presiden ke-7. Kenapa demikian? Karena kami merasa bahwa sudah selayaknya seorang mantan presiden dan juga bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi tokoh-tokoh bangsa yang lain juga tidak boleh diperlakukan dengan cara sewenang-wenang, dengan cara difitnah, direndahkan dan lain sebagainya. Dalam rakernas PSI yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, partai ini juga menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. PSI berkomitmen mengawal program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan ketahanan pangan. Tim Liputan Berita Nasional. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda Berita Nasional Malam akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, perkembangan teknologi kini tak hanya mengubah cara kita beraktivitas, tetapi juga cara kita merawat kulit. Berbagai inovasi dihadirkan untuk menjawab kebutuhan perawatan yang lebih presisi, aman, dan berkelanjutan. Pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk melihat lebih dekat bagaimana teknologi masa kini diterapkan dalam dunia perawatan kulit. Bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang presisi dan kesehatan kulit. Laser Black Doll merupakan perawatan berbasis sinar laser yang dipadukan dengan karbon aktif. Teknologi ini bekerja membersihkan pori-pori hingga ke lapisan terdalam, mengangkat sel kulit mati sekaligus membantu merangsang regenerasi kulit. Perawatan ini banyak dipilih untuk mengatasi masalah kulit seperti pori-pori besar, komedo, jerawat ringan, hingga warna kulit yang tidak merata. Sementara itu, Facial Ozone Skin Rejuve menghadirkan oksigen murni bertekanan tinggi yang dikombinasikan dengan serum khusus. Oksigen membantu mendorong penyerapan nutrisi secara optimal, membuat kulit terasa lebih lembab, segar, dan tampak bercahaya. Nah, keunggulan dari laser Black Doll itu dia minim resiko, jadi tidak ada downtime. Jadi pasien bisa langsung beraktivitas seperti biasanya. Keunggulan dari laser Black Doll dibandingkan tipe laser lainnya, selain dia tidak ada downtime, tidak mengiritasi kulit, tidak menyebabkan kulit menjadi merah, dia juga bisa membersihkan sampai ke pori-pori dalam. Kombinasi kedua perawatan ini menjadi pendekatan modern dalam dunia estetika medis, di mana teknologi tidak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga keamanan dan keberlanjutan. Jadi sebaiknya kalau pemeriksa ingin melakukan tindakan treatment di klinik kecantikan, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Jadi supaya dokter bisa menganalisis kondisi dan masalah kulitnya, sehingga treatmentnya tepat sesuai dengan problem kulitnya. Dari Jakarta, Ria Saudi, Taufik Iqbal, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang kakek berusia 82 tahun tewas usai dianiaya secara membabi buta oleh 5 orang pelaku di Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Aksi penganiayaan yang dipicu dendam lama ini dilakukan oleh 5 orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi tragis Lihan alias Munir, seorang lansia asal Tirtayasa dianiaya di sebuah lapangan di perumahan Panjunan Indah, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Korban nampak diikat dan dalam kondisi berlumuran darah usai dihakimi oleh sejumlah orang. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawa kakek 82 tahun ini tetap tak tertolong.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Satreskrim Polres Serang Kota bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial J, F, B, H, dan A. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima pelaku ternyata masih satu keluarga. Pihak kepolisian menyebut aksi ini dipicu dendam pribadi. Korban sebelumnya diduga pernah melakukan pembacokan terhadap pelaku berinisial J pada pekan lalu, hingga pelaku J harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat bertemu kembali di lokasi kejadian, para pelaku tersulut emosi hingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Jadi untuk kronologisnya, pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026, tersangka berinisial J itu mendapatkan informasi bahwa korban sedang berada di Karangantu, Kecamatan Kasemen. Kemudian setelah itu tersangka J itu menghubungi saudara-saudaranya yang lain. Yang pertama yaitu adalah berinisial F, tersangka berinisial F yang merupakan adalah anak kandung tersangka inisial J. Kemudian ada lagi dari berinisial B, ya, itu masih satu keluarga juga. Kemudian ada tersangka yang berinisial H, dan satu orang lagi tersangka ada berinisial A. Kini 5 anggota keluarga tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Reskrim Polres Serang Kota. Mereka dijerat dengan pasal tentang kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, terekam kamera CCTV, 2 pelaku pencurian menggotong dan membawa kabur sepeda motor warga Jalan Jermal 11 Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera CCTV, 2 pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu gerbang rumah korban. Setelah keduanya berhasil masuk, pelaku kemudian mengeluarkan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. Keduanya sempat mengalami kesulitan mengeluarkan sepeda motor karena dalam kondisi stang dikunci. Berkali-kali pelaku berusaha merusak induk kunci, namun gagal hingga akhirnya kedua pelaku menggotong sepeda motor korban sampai keluar rumah. Setelah di luar rumah, pelaku akhirnya berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dan kabur. Korban Ahmad Junaidi Rabu sore mengatakan pencurian tersebut terjadi menjelang sholat subuh sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 2 pagi, dirinya mengaku baru pulang dari luar rumah dan memarkirkan sepeda motornya seperti biasa di teras rumah. Pagi harinya anak korban terkejut setelah melihat pintu gerbang rumah sudah terbuka dengan kondisi gembok rusak. Lebih terkejut lagi, sepeda motor yang biasa diparkir di teras rumah juga sudah tidak ada di tempatnya. Pelakunya yang terlihat dari CCTV itu 2 orang. Satu menggunakan masker dan satu yang sedang menghisap rokok. Cara masuk ke dalam seperti apa itu? Cara masuk ke dalam, mereka membuka pagar, mengendap-endap, melihat situasi, kemudian mengangkat kereta keluar dan mematahkan stang keretanya untuk dibawa keluar oleh mereka. Sebelum membuat pengaduan ke Polsek Medan area, korban sempat berusaha mencari sepeda motornya yang dicuri di sekitar tempat tinggalnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi pencurian terjadi di sebuah kios di kawasan Kampung Keramat Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Aksi yang terekam CCTV ini terlihat pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai mobil bak terbuka dan mengangkut isi toko. Aksi pencurian terjadi di kawasan Kampung Keramat, tepatnya di Toko Cahaya Kampung Keramat Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Aksi yang terekam kamera CCTV ini terlihat para pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai mobil bak terbuka, memasuki toko dan mengangkut isinya. Peristiwa ini terjadi setelah hujan turun dan kondisi jalan yang sepi diduga dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku bergerak cepat dan mengambil sejumlah barang dari dalam kios. Barang yang dilaporkan hilang antara lain tabung gas, kompor, serta sejumlah lampu dan kipas angin.
Pelaku diduga bukan kali pertama melakukan aksi serupa. Hal itu terlihat dari saat menjalankan aksinya dengan kendaraan yang digunakannya. Menurut Ketua RT setempat, jalur Kampung Keramat merupakan jalan lintasan yang ramai hingga malam hari. Namun pada jam-jam rawan, khususnya setelah tengah malam hingga subuh, kondisi menjadi sangat sepi. Pihak lingkungan berharap adanya dukungan dari pemerintah setempat, terutama dalam penguatan sistem pengawasan seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Bisa dijelasin Pak, kejadiannya gimana? Ya, kronologi memang pencurian di lingkungan Kampung Keramat, khususnya di RT 2 RW 4 Kelurahan Setu ini, pada saat ini memang musimnya hujan dan kondisi jalan sangat sepi setelah hujan. Itu menurut CCTV yang ada, kejadiannya itu sekitar jam 4 pas setelah hujan. Memang kondisi jalan tidak begitu ramai, ada beberapa motor, cuma memang karena mereka ini menurut saya sih udah bukan sekali dua kali karena membawa alat yang cukup memadai juga mereka untuk melakukan itu, yaitu artinya bawa gunting besar. Jadi mereka udah prepare dan pakai mobil bak hitam, mobil pick up, kalau cuma plat nomornya tidak terdetek karena CCTV-nya jauh. Saat ini kasus pencurian tersebut telah dilaporkan dan dalam penanganan Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat jejak sejarah dan religi sang penjaga Cirebon. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, kompleks makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon hingga kini tetap menjadi magnet spiritual bagi ribuan peziarah yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagai salah satu tokoh Wali Songo yang paling berpengaruh, makam Syekh Syarif Hidayatullah bukan sekedar situs sejarah, melainkan simbol pemersatu antara budaya Sunda dan Jawa yang tetap lestari di bawah penjagaan ketat para kuncen khusus. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah merupakan putra dari Sayyid Abdullah Sultan Mesir yang menikah dengan Nyai Ratu Rara Santang, putri dari Sang Maharaja Sunda Prabu Siliwangi. Keberadaannya di Tanah Jawa membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan secara bijaksana melalui pendekatan budaya. Tidak hanya dikenal sebagai pendakwah, beliau juga merupakan pendiri Kesultanan Cirebon yang berhasil memadukan unsur-unsur kearifan lokal ke dalam ajaran agama secara harmonis. Makam keramat ini terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dan dianggap sebagai warisan budaya leluhur yang sangat disanjung. Untuk dapat berziarah langsung di depan makam utama beliau, para peziarah memerlukan niat yang lurus serta perjuangan yang tinggi, karena pintu masuk utama hanya dapat diakses melalui bantuan kuncen khusus yang memiliki kunci resmi. Keunikan arsitektur kompleks makam ini juga mencerminkan perpaduan gaya Jawa dan Tionghoa yang terlihat dari hiasan keramik di dinding-dinding gerbangnya. Di dalam kompleks makam yang luas ini, tidak hanya terdapat makam Sang Waliullah saja, melainkan juga makam tokoh-tokoh penting lainnya yang memiliki hubungan darah maupun sejarah. Di antaranya adalah makam Sang Ibunda Sarifah Mudaim, serta makam Fatahillah yang merupakan menantu sekaligus pahlawan penakluk Sunda Kelapa. Keberadaan makam-makam tokoh besar ini menjadikan area Astana sebagai pusat edukasi sejarah mengenai masa transisi kekuasaan dari kerajaan Hindu menuju era Kesultanan Islam di Tanah Pasundan. Menjelang bagian gerbang luar atau kompleks Gapura, pengunjung juga dapat menemukan makam sang istri Putri Ongtin yang merupakan putri dari dinasti Ming asal Tiongkok. Selain itu terdapat pula makam Pangeran Cakrabuana atau Raden Wala Sungsang yang merupakan sosok pembuka lahan Cirebon sekaligus kakak dari Raden Kian Santang. Keberagaman tokoh yang dimakamkan di sini mempertegas bahwa Sunan Gunung Jati berhasil membangun pondasi masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan latar belakang budaya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, selanjutnya ada pesona keindahan alam Indonesia yang seolah tidak ada habisnya. Salah satu yang menjadi primadona dunia adalah Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat.
Gugusan Pulau Karang dan kejernihan air lautnya kini menjadi magnet utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang merindukan ketenangan alam asli Indonesia. Sejauh mata memandang, hamparan laut biru yang jernih menyatu dengan hijaunya gugusan pulau-pulau Kars di tengah samudra. Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata, melainkan sebuah mahakarya alam yang dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Keanekaragaman hayati yang tersimpan di bawah perairannya menjadikan kawasan ini sebagai titik fokus konservasi laut dunia yang wajib dijaga kelestariannya. Tidak hanya menawarkan pemandangan di permukaan saja, kekayaan bawah laut Raja Ampat merupakan rumah bagi ribuan spesies ikan dan terumbu karang langka. Para penyelam profesional dari berbagai belahan dunia mengakui bahwa sensasi menyelam di sini memberikan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat lain. Arus laut yang tenang serta visibilitas air yang tinggi memudahkan siapapun untuk menikmati tarian ikan di balik celah-celah karang yang berwarna-warni. Selain aktivitas menyelam, wisatawan juga dapat mengeksplorasi kehidupan masyarakat lokal yang masih memegang teguh adat istiadat dan kearifan lokal dalam menjaga alam. Interaksi hangat dengan warga desa wisata memberikan nilai tambah bagi para pengunjung yang ingin belajar lebih dekat mengenai budaya Papua. Keramahan penduduk setempat menjadi pelengkap sempurna di tengah sunyinya suasana pulau yang jauh dari hiruk-pikuk kebisingan kota besar. Upaya promosi melalui berbagai kanal digital seperti yang dilakukan oleh Langitide terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata berkelanjutan. Dengan jumlah tayangan yang mencapai ratusan ribu kali di platform video, diharapkan Raja Ampat tetap menjadi destinasi unggulan yang eksklusif namun tetap menjaga ekosistemnya dari kerusakan. Mari kita jaga bersama warisan alam ini agar keindahannya tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, warisan budaya tak benda Indonesia kembali bersinar melalui ritual adat Uci Orom Sasadu yang digelar oleh masyarakat suku Sahu di Kabupaten Halmahera Barat. Perayaan makan bersama di rumah adat ini bukan sekedar tradisi turun-temurun, melainkan wujud syukur mendalam atas hasil panen yang melimpah serta simbol persatuan masyarakat adat setempat. Uci Orom Sasadu memiliki makna mendalam bagi suku Sahu yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Secara harfiah, Orom berarti makan dan Sasadu berarti rumah adat, sehingga tradisi ini menjadi momen berkumpulnya warga untuk makan bersama di dalam Sasadu. Ritual ini telah eksis sejak zaman Kesultanan Jailolo dan tetap dilestarikan hingga masa kolonial Belanda sebagai sarana hiburan dan pemersatu warga. Pelaksanaan ritual ini biasanya dilakukan setiap tahun, tepatnya setelah masyarakat selesai memanen hasil bumi seperti kelapa, pala, cengkeh, hingga buah-buahan. Keunikan utama terletak pada hidangannya, yakni nasi kembar atau nasi cala yang dimasak dalam bambu dengan bungkus daun pisang. Tak ketinggalan, minuman tradisional sager turut disajikan untuk melengkapi kebersamaan para warga di atas meja panjang. Dulu tradisi ini bisa berlangsung selama 7 hari 7 malam, bahkan hingga 9 hari lamanya tergantung pada panjang paras atau bagian rumah adat. Selama ritual berlangsung, masyarakat adat berkomitmen untuk tidak meninggalkan rumah Sasadu dan hanya menyantap makanan yang telah dihidangkan. Prosesi ini juga ditandai dengan pemasangan bendera putih segitiga yang mengelilingi rumah adat serta iringan alat musik tifa dan gong. Lebih dari sekedar pesta makan, Uci Orom Sasadu mengandung nilai sosial, moral, dan religius yang sangat kuat. Masyarakat diajarkan untuk saling menghargai, menjaga ketertiban, serta bergotong royong dalam setiap pekerjaan.
Dengan ditetapkannya sebagai warisan budaya tak benda, tradisi ini diharapkan terus menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk menjaga identitas budaya dan bahasa daerah mereka. Tim Liputan Berita Nasional TV. Destinasi wisata di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kini semakin memikat perhatian wisatawan lewat kehadiran Kopi Botanika. Tidak hanya menawarkan panorama alam yang memukau dari ketinggian, kafe ini menjadi viral karena memiliki wahana hydroglide atau seluncuran pelangi terpanjang yang siap memacu adrenalin para pengunjung di tengah udara sejuk pegunungan. Kopi Botanika hadir sebagai ikon baru wisata kekinian yang memadukan konsep kuliner dengan keindahan alam terbuka yang asri. Terletak di kawasan Cigugur, kafe ini menawarkan pemandangan eksotis kota Kuningan dari ketinggian yang kerap kali tertutup kabut tipis sehingga memberikan sensasi seperti sedang menyeruput kopi di atas awan. Arsitektur bangunan yang didominasi kaca memungkinkan pengunjung tetap bisa menikmati panorama luar ruangan tanpa terhalang sedikit pun. Daya tarik utama yang membuat tempat ini viral di media sosial adalah kehadiran wahana hydroglide, sebuah seluncuran berwarna-warni yang diklaim sebagai salah satu yang terpanjang di kelasnya. Pengunjung dapat meluncur dengan kecepatan tinggi menggunakan ban khusus, melintasi lintasan berkelok yang langsung menghadap ke arah lembah hijau. Fasilitas ini pun menjadi buruan utama bagi wisatawan keluarga maupun anak muda yang ingin mencari pengalaman berbeda selain sekadar bersantai. Selain fasilitas wahana yang menarik, Kopi Botanika juga menyediakan berbagai pilihan menu makanan dan minuman yang beragam dengan harga terjangkau. Mulai dari varian kopi khas Nusantara hingga camilan tradisional, semuanya tersaji untuk menemani waktu santai pengunjung. Area tempat duduk pun dibuat sangat luas, mulai dari area indoor yang estetik hingga area outdoor dengan tribun berundak yang menjadi titik favorit untuk bersuah foto saat matahari terbenam. Bagi Anda yang berencana berkunjung, Kopi Botanika beroperasi setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Sementara pada hari Minggu, pintu masuk sudah dibuka lebih awal sejak pukul 8 pagi. Dengan akses jalan yang mudah dijangkau serta fasilitas parkir yang memadai, tempat ini sangat direkomendasikan untuk mengisi waktu liburan akhir pekan bersama kerabat maupun keluarga tercinta sembari menikmati sejuknya udara pegunungan Kuningan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sensasi adrenalin di tangan emas raksasa. Seperti apa liputannya? Informasinya usai jeda di Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, kawasan wisata Guci Tegal terus berinovasi menyuguhkan destinasi kekinian bagi para pelancong. Salah satu yang tengah viral adalah The Baron Hill yang menawarkan pengalaman mendebarkan berjalan di atas jembatan kaca yang ditopang oleh sepasang tangan emas raksasa. Tak hanya menguji nyali, pengunjung juga dimanjakan dengan beragam spot foto estetik bertema negeri dongeng secara cuma-cuma. Memasuki kawasan The Baron Hill Guci, mata pengunjung langsung tertuju pada sebuah struktur megah yang menjadi ikon utama tempat ini. Jembatan kaca dengan penyangga berbentuk tangan emas raksasa ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang ingin berburu foto ikonik dan instagramable. Berada di ketinggian dengan latar belakang perbukitan hijau yang asri, memberikan sensasi tersendiri bagi siapa saja yang berani melangkah di atas hamparan kaca transparan. Meskipun memberikan kesan yang sedikit mendebarkan atau ngeri-ngeri sedap, pengelola memastikan bahwa keamanan jembatan kaca ini telah diperhitungkan dengan matang. Wisatawan tidak perlu merogoh kocek tambahan untuk menikmati berbagai fasilitas spot foto tematik yang tersedia di dalam area.
Mulai dari replika istana warna-warni layaknya di negeri dongeng, hingga berbagai ornamen unik lainnya yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan konten media sosial para pengunjung. Antusiasme pengunjung terlihat cukup tinggi terutama pada hari libur dan akhir pekan, di mana warga dari berbagai daerah sengaja datang untuk membuktikan sendiri keindahan panorama dari puncak bukit. Udara sejuk khas pegunungan serta kabut tipis yang sesekali turun menambah suasana syahdu dan romantis bagi mereka yang datang bersama pasangan maupun keluarga. Tak heran jika lokasi ini dinobatkan sebagai salah satu spot foto paling estetik dan paling dicari di wilayah Tegal. Bagi Anda yang berencana mengunjungi The Baron Hill, disarankan untuk datang pada pagi hari guna mendapatkan pencahayaan alami yang maksimal dan menghindari antrian panjang di spot jembatan kaca. Pastikan juga kondisi fisik dalam keadaan prima karena jalur menuju puncak membutuhkan sedikit tenaga ekstra. Dengan perpaduan antara wisata alam dan modernitas, The Baron Hill sukses memberikan warna baru bagi industri pariwisata di Jawa Tengah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dari Tegal kita ke Jayapura pemirsa. Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua kini terus bersolek menampilkan perpaduan sempurna antara keindahan morfologi alam yang unik dengan kekayaan sejarah budaya yang memikat. Berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan negara tetangga Papua Nugini, kota terbesar di bumi cendrawasih ini menyimpan segudang pesona wisata yang wajib dikunjungi. Terletak di ujung timur Indonesia, Jayapura bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan permata pariwisata yang memiliki karakteristik morfologi yang sangat istimewa. Sebagai kota terbesar di tanah Papua, Jayapura menawarkan bentang alam yang lengkap, mulai dari garis pantai yang bersentuhan langsung dengan luasnya Samudra Pasifik hingga deretan perbukitan hijau yang memanjakan mata bagi setiap pelancong yang datang. Letak geografisnya yang strategis membuat Jayapura menjadi titik pertemuan budaya yang menarik, mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Keunikan ini memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berada di beranda terdepan Nusantara. Keindahan alamnya pun tersebar merata mulai dari ketenangan air danau yang jernih hingga panorama hutan tropis yang masih terjaga keasriannya. Tidak hanya unggul dalam sektor wisata alam, Jayapura juga dikenal sebagai rumah bagi berbagai situs sejarah dan kekayaan budaya yang autentik. Setiap sudut kota menyimpan cerita tentang perjalanan peradaban masyarakat Papua dari masa ke masa. Hal ini menjadikan Jayapura destinasi yang paket lengkap, di mana pengunjung tidak hanya bisa menikmati rekreasi fisik, namun juga mendapatkan edukasi mendalam mengenai nilai-nilai luhur budaya setempat. Pemerintah daerah pun terus berupaya mengoptimalkan daya tarik sejarah dan budaya ini agar dapat bersinergi dengan keindahan spot wisata alam yang sudah ada. Dengan aksesibilitas yang semakin baik, diharapkan Jayapura dapat terus menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus sarana untuk memperkenalkan identitas kuat Papua kepada dunia internasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kesenian tradisional Jaran Kepang atau kuda lumping kini tidak hanya menjadi sekedar tontonan budaya di tanah Jawa. Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kesenian yang dikenal dengan nama Jatilan ini telah bertransformasi menjadi cabang olahraga khas bernama Pacuan Kuda Kepang. Inovasi ini memadukan unsur estetika tari dengan ketangkasan fisik para pemainnya. Kesenian Jaran Kepang merupakan warisan budaya leluhur yang sangat populer di Pulau Jawa, termasuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Di balik gerakannya yang dinamis dan iringan musik gamelan yang ritmis, kesenian ini menyimpan filosofi mendalam tentang kegagahan dan semangat pantang menyerah.
Biasanya, masyarakat mengenal kuda lumping sebagai pertunjukan tari yang identik dengan unsur mistis atau hiburan rakyat di lapangan terbuka. Ada yang berbeda dengan perkembangan jaran kepang di Kabupaten Sleman. Sejak tahun 2018, pemerintah setempat telah mematenkan variasi baru dari kesenian ini menjadi sebuah kompetisi fisik yang terukur. Nama resmi yang disandang pacuan kuda kepang, sebuah ajang yang menuntut para peserta untuk tidak hanya luas dalam menari, namun juga memiliki stamina prima layaknya seorang atlet profesional. Pacuan kuda kepang menitik beratkan pada gerakan-gerakan atletik yang melatih kekuatan kaki dan keseimbangan tubuh. Para pemain harus bergerak lincah mengikuti tempo sembari membawa replika kuda yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang. Hal ini menjadikan jaran kepang sebagai media edukasi efektif untuk mengajak generasi muda mencintai budaya sekaligus menjaga kebugaran tubuh mereka. Langkah inovatif dari pemerintah Kabupaten Sleman ini diharapkan mampu menjaga eksistensi jaran kepang di tengah arus modernisasi. Dengan statusnya sebagai olahraga khas daerah, pembinaan terhadap sangga-sangga seni kini mendapatkan perhatian lebih serius. Melalui pacuan kuda kepang, jati diri budaya Yogyakarta tetap lestari, sekaligus mencetak generasi yang sehat secara jasmani dan memiliki kebanggaan terhadap identitas lokal. Tim Liputan Berita Nasional TV. Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat yang masih terjaga hingga kini. Mulai dari kesenian tradisional, tarian hingga ritual khusus dari berbagai suku seperti Bugis, Makassar, dan Toraja. Keberagaman ini menjadi daya tarik wisata sekaligus identitas kuat bagi masyarakat setempat dalam melestarikan warisan nenek moyang. Sulawesi Selatan menyimpan ragam kesenian tradisional yang sangat memukau. Salah satunya adalah tari Pakarena yang menjadi simbol kelembutan serta keteguhan perempuan Makassar. Selain tarian, alat musik tradisional seperti gambus dan gendang Sulawesi Selatan juga turut mewarnai setiap upacara adat, memberikan nuansa ritmis yang khas dan penuh makna filosofis. Setiap instrumen dan gerakan dalam kesenian ini mempresentasikan kehidupan sosial serta hubungan manusia dengan alam maupun sang pencipta. Keunikan budaya di wilayah ini juga terlihat jelas pada rumah adat dan pakaian tradisionalnya yang sangat ikonik. Rumah adat Tongkonan dari Toraja maupun rumah adat Bone dan Makassar memiliki arsitektur khas yang syarat akan nilai sejarah. Begitu pula dengan baju adat yang digunakan dalam acara pernikahan maupun pesta adat, di mana setiap pernak-pernik dan warna yang dikenakan pengantin memiliki simbol status sosial serta harapan baik bagi masa depan. Khusus di daerah Tanah Toraja, ritual adat menjadi daya tarik utama yang telah mendunia, seperti upacara pemakaman Rambu Tuko dan ritual Mak Nene. Tradisi menghormati leluhur ini melibatkan berbagai prosesi, mulai dari pesta adat adu kerbau hingga pembersihan jenazah yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Kearifan lokal ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan spiritual masyarakat Toraja terhadap anggota keluarga yang telah tiada. Tidak hanya soal ritual dan seni visual, kuliner dan cerita rakyat seperti legenda Nenek Pakande juga menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Sulawesi Selatan. Upaya pelestarian terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat agar generasi muda tetap mengenal identitasnya. Dengan semangat Wonderful Indonesia, kekayaan budaya Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus bersinar dan menjadi warisan dunia yang tak ternilai harganya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat kemegahan Mataram kuno selengkapnya di Berita Nasional Malam usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, peradaban Hindu yang mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-4 Masehi telah meninggalkan jejak sejarah yang tak ternilai harganya di wilayah Jawa Tengah. Melalui kemegahan Candi Prambanan yang dibangun oleh Wangsa Sanjaya, kita dapat menyaksikan puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno yang pernah menjadi pusat peradaban Hindu terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-9. Udah sekitar abad sejak kerajaan di wilayah Jawa Tengah. Perkembangan agama dan peradaban Hindu di Nusantara berlangsung sangat cepat sejak masuknya pengaruh tersebut pada sekitar abad ke-4 Masehi. Memasuki abad ke-5, sejumlah kerajaan bercorak Hindu mulai berdiri kokoh di berbagai wilayah strategis di Nusantara. Salah satu titik balik sejarah yang paling signifikan adalah berdirinya Kerajaan Mataram kuno di wilayah Jawa Tengah, yang kemudian berhasil mencapai puncak masa keemasannya pada abad ke-9 Masehi. Pada masa keemasan tersebut, tanah Jawa khususnya wilayah bagian tengah bertransformasi menjadi salah satu pusat peradaban Hindu terbesar. Tidak hanya di Nusantara namun juga di seluruh kawasan Asia Tenggara. Jejak kebesaran dari masa ini masih bisa kita saksikan hingga saat ini melalui kemegahan dan keindahan arsitektur Candi Prambanan. Struktur bangunan yang megah ini menjadi saksi bisu bagaimana ilmu pengetahuan dan seni arsitektur telah berkembang sangat pesat pada ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan bukti sejarah berupa prasasti Siwagraha yang bertarikh 778 Saka atau tahun 856 Masehi, terungkap bahwa Candi Prambanan diresmikan oleh Raja Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Pembangunan candi ini dilakukan sebagai bentuk dharma atau pengabdian suci terhadap Trimurti yang merupakan 3 dewa utama dalam ajaran agama Hindu. Kompleks suci ini dirancang sedemikian rupa untuk menghormati eksistensi dewa-dewa tersebut sebagai pusat kekuatan spiritual kerajaan pada masa itu. Dalam konsep Trimurti yang diabadikan di Candi Prambanan, masing-masing dewa memiliki peran sentral, yakni Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pelebur. Keberadaan candi-candi ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan representasi dari falsafah hidup dan keyakinan masyarakat Mataram kuno yang sangat dalam. Melalui pemeliharaan situs ini, kita diingatkan untuk tidak melupakan kejayaan masa lalu yang telah membentuk identitas budaya bangsa hingga hari ini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, bagi Anda yang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk perkotaan, kawasan Puncak Bogor menyuguhkan destinasi baru bertajuk Kembali ke Alam. Mengusung konsep menyatu dengan asrinya hutan dan aliran sungai, tempat ini menjadi magnet baru bagi wisatawan yang ingin melepas penat bersama keluarga maupun orang tercinta. Terletak di kawasan Tugu Utara Cisarua, Kabupaten Bogor, kafe Kembali ke Alam menawarkan sensasi nongkrong yang berbeda dari biasanya. Pengunjung tidak hanya disuguhi oleh hidangan yang menggugah selera, namun juga pemandangan hijau hutan lindung yang masih sangat terjaga keasriannya. Suara gemericik air sungai yang mengalir tepat di sisi area kafe menjadi instrumen alami yang mampu menenangkan pikiran setiap pengunjung yang datang. Salah satu keunggulan utama dari tempat ini jam operasionalnya yang melayani pengunjung selama 24 jam penuh. Hal ini memungkinkan wisatawan untuk menikmati suasana pegunungan yang sejuk, baik di bawah teriknya matahari maupun dalam balutan kabut malam yang dingin. Area bantaran sungai pun telah ditata sedemikian rupa, sehingga pengunjung khususnya anak-anak dapat bermain air dengan aman di bawah pengawasan orang tua. Tak hanya sekadar tempat makan, destinasi ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang cukup lengkap demi kenyamanan pengunjung. Mulai dari area parkir yang memadai, toilet yang bersih, hingga fasilitas ibadah berupa musola telah tersedia di lokasi. Bagi keluarga yang membawa buah hati, tersedia pula area mini playground sebagai tempat bermain anak, sementara orang tua dapat bersantai menikmati sajian kopi dan kuliner khas Nusantara.
Bagi wisatawan yang ingin berlama-lama merasakan suasana alam yang syahdu, pengelola juga menyediakan fasilitas penginapan yang terintegrasi langsung dengan area kafe. Dengan konsep kembali ke alam, pengunjung dapat merasakan pengalaman bermalam yang unik di tengah hutan dengan akses langsung ke sungai. Kehadiran tempat ini diharapkan mampu menjadi alternatif wisata edukasi dan relaksasi bagi warga Jabodetabek dan sekitarnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.